Sampun, Mas? Sudah bisa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi an'amana bi ni'mati shaum Ramadan. Alladzi an'amana bi ni'matil ibadal fajri. Alladzi an'amana bi ni'mati silaturahim. Alladzi an'amana bi jami'i an umillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir beserta pengurus masjid. Yang saya hormati para alim ulama, para dosen, para guru. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat pemerintah setempat, para tokoh masyarakat, tokoh umat, singkatnya hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh di Masjid apa nih Pak? Al Istiqomah Purwokerto aja ya. Oh ya? Oh Purbalingga. Waduh, unik juga nih di sini. Ya, Purbalingga. Alhamdulillah di subuh ini saya tinggal jauh di timur. Biasanya kalau dai keliling begini tinggalnya di kota Pak ya. Ini tinggalnya wong deso niki Pak. Ya, tepatnya di sebuah pulau kecil di samping timur Pulau Flores, namanya Pulau Adonara. Tinggal di dusun Kota Kaya, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wonten tiang Flores mriki Pak? Ada yang dari NTT? Atau pernah ke sana mungkin dagang di sana barangkali? Dereng Pak ya. Mudah-mudahan bisa berkesempatan bersilaturahim juga ke tempat saya. Alhamdulillah subuh ini atas prakarsa Badan Wakaf Al-Quran bekerja sama dengan Takmir saya bisa hadir di sini. Kehadiran ini tidak dalam konteks kajian keilmuan, tapi lebih kepada storytelling, berbagi cerita. Karena dari dulu dakwah saya seperti ini, yaitu menjalin silaturahim. Karena dengan silaturahim kita semua meyakini insya Allah dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semoga Bapak Ibu sekalian pun demikian adanya. Allah panjangkan umur yang barokah, rezeki yang barokah kita berbuat untuk diri kita menjadi bekal-bekal nanti menghadapi hidup yang lebih panjang lagi di sana tanpa ujung. Semoga kita terhimpun di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan sholawat layaknya kita selalu menghaturkan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya yakin dosa kita ini lebih banyak. Nanti kita mati, satu-satu yang kita harap adanya advokat kita Rasulullah SAW memberikan syafaat mengangkat kita agar kita tidak terjerumus terjerembab ke dalam neraka, justru kita diselamatkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insyaallah. Baik Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan tadi, saya ini kecilnya beragama Katolik karena saya lahir dari mama beragama Katolik. Mama dan Bapak, mama sempat Islam tapi tarik ulur kedua keluarga besar. Akhirnya mama murtad kembali, saya dalam rahim lahir di tengah-tengah keluarga Nasrani. Tapi saya bangga juga keluarga ini. Bangga karena mereka dari kalangan intelektual, kalangan religius, kalangan terpandang. Mereka berada dalam lingkaran marga kerajaan yang dulu dikenal sebagai satu-satunya kerajaan Katolik di Indonesia, Kerajaan Larantuka. Kerajaan ini dibentuk oleh Portugis, mengimbangi kerajaan-kerajaan kecil yang dibentuk oleh para sultan dari Ternate dan Maluku di wilayah kepulauan sekitarnya. Maka Bapak Ibu, akhirnya kerajaan ini dibaptis, hampir seluruh atribut kesukuannya pun dirubah dengan embel-embel Portugal. Jadi di sana tuh ada suku Da Silva, Da Gomes, Fernandes. Mriki wonten Pak? Wonten nggih. Saya sendiri akhirnya dibaptis masa kecil dengan nama Marcus Da Silva. Keren ya Pak ya? Keren lah, haruslah. Bagaimanapun saya bangga juga dengan nama itu karena dalam sejarah kekatolikan Markus adalah seorang penulis Injil, sementara secara emosional pribadi Markus adalah nama kakek saya dari ibu, seorang misionaris penyebar agama Kristen, dedikasinya begitu tinggi, keliling di pulau-pulau pedalaman-pedalaman menyebarkan agama Kristen.
membuka sekolah-sekolah di daerah sampai ke desa-desa Islam pun beliau merintis sekolah-sekolah dasar. Itulah Bapak Ibu sekalian, tentu figur-figur ini darahnya mengalir juga dalam tubuh saya yang membuat saya juga jadi militan seperti mereka. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tidak kalah penting juga dari turunan bapak saya, di mana mereka dari delegasi Kesultanan Ternate. Dulu era 1500-an, Sultan Babullah mengusir Portugis dari bumi Ternate, diutus delegasi mengejar sampai ke NTT. Nah, di antara delegasi itu nenek moyang kami di bagian jurusan dakwah. Nah, karena mereka punya kemampuan sehingga sukunya digelar suku orang kaya, Pak. Ini kerjanya berdakwah, dan kakek saya ini pun sama, dari kakek dari ayah, malang melintang masuk pedalaman ke pelosok-pelosok, menyebarkan Islam, memualafkan orang-orang yang animisme di situ. Begitulah Bapak Ibu sekalian, maka dua-dua yang sama, lahirnya saya lumayan juga Pak ya, bobot bibitnya Pak ya. Ya. Alhamdulillah saya berada di lingkaran mama, di mana saya katakan tadi om-om saya yang begitu sayang dengan saya, dengan predikat latar belakang mereka yang oke juga. Ada yang guru, ada yang pastor, ada yang menjadi polisi, ada yang jadi dokter. Dulu nenek moyang saya anaknya banyak-banyak Pak, 11 orang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan, saya cucu terbesar, dibina dari kecil, disekolahkan, diharapkan bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Waktu itu dalam rencana saya harusnya masuk seminari, ya semoga bisa jadi pastor, tahu-tahu iki kebablas jadi ustadz. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, maka perjalanan yang luar biasa ini, saya tidak banyak cerita tentang masuk Islamnya, karena memang hampir singkat saja masuk Islam, yaitu yang membuat saya tertarik, subhanallah, kitab suci Al-Quran. Ini satu kitab yang luar biasa, menurut versi saya. Aku awalnya delok kitab ini, kita kan, ini kitab apa kuwi? Tulisannya jelimet tenan ini. Bocah-bocah iso moco, aku ora iso moco nih. Begitu saya pegang kitab ini, saya dekapkan di dada, ada orang Islam bilang saya, no, jangan engkau pegang. Bahasa di sana Pak. Itu kamu masih najis itu. Aku senyum-senyum saja, najis itu apa kau nggak ngerti? Saya tanya sama teman, dia bilang najis apa tuh? Najis itu kamu masih kotor. Wih, aku adus dia bilang masih kotor ini. Tapi begitulah hidayah, makin tidak suka, makin benci, ternyata semakin cinta. Ditambah lagi, saya selalu mendengar lantunan ayat-ayat Quran di radio ya, masa-masa itu Pak. Subhanallah, suara-suaranya Muhammad Dong, Nanang Kosim, Maria Ulfa, masa-masa itu Pak. Saya ini kecilnya penyanyi gereja Pak, senang dengan musik-musik. Jadi kalau ada lagu-lagu begitu tuh, tertarik sekali. Saya tanya itu Quran itu? Iya, itu Quran. Hebat sekali, sebuah kitab suci bisa dilagukan. Begitu merasuk ke dalam sukma ini Pak. Tadi suaranya lumayan Pak ya. Ya, karena itulah bekal dari kita biasanya. Namanya kita di Kristen kan nyanyi itu utama Pak. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, maka ketika saya sudah masuk Islam, saya bilang sama ayah saya, Pak, saya harus belajar Al-Quran. Saya harus sekolah pesantren, supaya saya punya argumentasi yang kuat untuk menjawab keluarga mama. Hari ini saya tidak berani ketemu mereka. Anggap saja di kalangan mereka sudah mengklaim, saya ini pengkhianat. Ya, saya murtad, keluar dari agama Nasrani. Saya dipengaruhi oleh pelet-peletnya orang Islam ini. Ini ada yang sihir saya sehingga bisa masuk Islam. Pahamnya mereka Pak. Maka alhamdulillah tahun 82 saya masuk pesantren di Solo, Jawa Tengah. Saya tamat 86. Saya dikasih tugas mengabdi 1 tahun di pesantren, terus diutus berdakwah di kompleks kampung Arab di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tak pikir dalam hati, iki wong Flores, mu'allaf. Ini iso ajar bahasa Arab di kompleksnya orang Arab ini. Nah, waktu itu luar biasa, sebuah kemuliaan Allah SWT. Saya tidak melanjutkan di Bima, Nusa Tenggara Barat, tapi saya mengambil keputusan pulang saja ke NTT. Padahal saya tahu pulang ke NTT itu berat. Beratnya apa? Satu, mayoritas umat di sana Kristen. Umat Katolik 50-an%, umat Protestan 30-an%. Total sekitar 86%. Kita umat Islam cuma 9%. Tentu ini sebuah tantangan yang berat. Yang kedua, ekonomi orang NTT itu sangat berat Pak. Memang kita lihat dalam statistika negara, boleh dikatakan berada di level kemiskinan.
Memang kehidupan sana kan dengan lokasi yang begitu sempit, lautnya yang luas. Saya merasakan juga lah dalam bisnis-bisnis ini. Kita tangkap ikan, Pak. Ikan satu kapal, orang payu, Pak. Dibuang saja begitu. Banyak perusahaan-perusahaan asing sekarang ini buka perusahaan ikan di NTT. Collab juga, Pak. Korea Selatan, Jepang, semuanya out. Nah, betapa beratnya. Maka orang NTT ini kebanyakan merantau, Pak. Ke Batam, Malaysia, Singapura. Teman-teman saya, seperti saya, kalau di Jawa, sekolah di sini, ya minimal punya suara bagus, jadi imam, DKI honor, dua bojo meriki, orang tahu mulai meneh, Pak. Ini juga sebuah tantangan. Disekolahkan, harapannya pulang membina di sana, tidak pulang juga, Pak. Memang, dia pulang juga berpikir, ilmu saya bisa mati, hidupnya bagaimana? Itulah tantangan. Tantangan ketiga, ini kaitan dengan stigma Islam ini. Kita orang NTT lebih dominasi orang Kristen. Kita menganggap Islam itu pinggiran, Pak. Orang-orang kecil, orang-orang susah, kumpulan orang-orang tertinggal. Dan di situ terlibat black magic, Pak. Jadi kita kalau masuk kampung Islam itu takut, Pak. Jangan sampai disihir. Kebayangan kita begitu. Ditambah lagi saya sekolah pesantren. Waduh, pesantren itu sarungan. Ini nanti perusak, ekstrem kanan. Nanti jadi kelompok teroris ini. Itu stigma. Maka saya berpikir di tengah-tengah kondisi seperti ini saya harus menjawab. Tidak bisa tidak. Saya harus merubah stigma ini. Saya harus buktikan kepada mereka ini loh Islam. Saya masuk Islam dengan benar. Islam membawa kebaikan. Islam membawa kedamaian. Islam ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Sepakat Bapak Ibu? Di tengah-tengah perbedaan pendapat kaum muslimin saya berusaha meretas ini supaya bagaimana kita satu. Perbedaan itu hal kecil saja. Maka Bapak Ibu langkah saya, kembali saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis-hadis, saya belajar tentang Sirah Nabawi, saya belajar tentang bagaimana Wali Songo berdakwah, saya mencermati cerita nenek moyang saya, membawa Islam dari Ternate, berdakwah di NTT yang masih animisme. Kesimpulannya satu, ternyata Rasulullah, para wali, nenek moyang saya datang ke tempat dakwanya, umat Islam masih 0%. Saya sudah lumayan 9%. Kedua, mereka semua datang dengan kemampuan ilmu, fisik yang hebat, dengan kemampuan materi yang luar biasa. Mereka berbuat untuk umat tanpa berharap sesuatu. Maka Bapak Ibu, saya mencermati ini banyak sekali ayat Al-Quran. Memberikan inspirasi bagi saya. 2 ayat saja. Salah satunya yaitu dalam surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu usaha yang bisa membebaskan kamu dari azab yang pedih? Berarti seolah-olah atau bukan seolah-olah lagi, jelasnya Allah bilang sama saya, Arifuddin, kau punya kesulitan itu kecil. Mau saya tunjukkan suatu usaha supaya kau bebas dari azab. Jelas Bapak, Ibu-ibu, azab yang pedih maksimalnya adalah neraka. Tentu kesulitan yang saya hadapi ini kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Neraka saja bisa selamat, apalagi kesulitan dunia. Apa usaha itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kau, yakinlah kau hanya pada Allah dan Rasulullah. Wa tujahiduna fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum. Saya menggarisbawahi kata ini. Seluruh ayat redaksi jihad saya cermati. Orang kok jihad selalu ribut-ribut, apa sih? Padahal di situ seluruh redaksi jihad dimulai dengan kalimat bi amwal, berjuang dengan hartamu, baru diikuti dengan jiwa raga. Jiwa raga layak, wajar saja semua orang mau berkorban, tapi harta benda ini jadi tantangan utama. Maka Bapak Ibu, saya berpikir kalau begitu Ustadz harus punya harta. Ustadz teriak sedekah, Ustadz harus sedekah. Ustadz teriak dakwah, Ustadz duluan dakwah. Tidak menunggu majelis taklim undang. Apalagi masa itu tahun 88 belum ada majelis-majelis taklim, belum ada kegiatan kajian-kajian. Di desa-desa itu paling-paling khutbah Jumat. Juga yang naik mimbar orang-orang tua-tua, Pak. Yang muda-muda belum diberi kesempatan. Ya Bapak-bapak ya, tahun 88 lah. Nah, maka Bapak Ibu, saya ambil langkah satu, ibda binafsi. Mulai dari diri sendiri. Kegiatannya apa? Saya bisnis. Bisnis apa Pak? Apa saja Pak? Bercocok tanam. Tanam di kebun, jagung,
tanam padi, tanam pisang, tanam jambu mente. Di sana kita jambu mente Pak banyak. Ya. Kemudian di laut saya pergi tangkap ikan, buang pukat, pancing. Hasilnya pulang ke darat, jual sendiri ke pasar. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, bismillah, langsung alokasi. Hai istriku, separuh ini untuk makan 1 minggu. Separuh ini saya untuk biaya dakwah. Nah, kuncinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ini kunci langkah dakwah. Siapa lagi yang pembicaraannya lebih baik daripada orang yang pertama kalau berdakwah hanya karena Allah. Kedua, diikuti dengan beramal soleh. Ketiga, dimanapun dia berada, dia harus menyatakan saya muslim. Maka Bapak Ibu, langkah ini yang saya ambil. 1, dakwah dengan tulus. Artinya tanpa punya target-target. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang menunggangi dakwah saya Pak. Saya sing-singkan seluruhnya. Bismillah, maka tugas saya harus berpikir semaksimal mungkin, kreasi, inovasi supaya dakwah saya itu apik, elok, pembicaraannya itu lembut, kalem, bisa diterima oleh siapa saja manusia. Harapan saya cuma satu, semoga bisa diadopsi jadi nilai-nilai kehidupan mereka. Bagi orang lain selain muslim, mau masuk Islam, mau tidak masuk Islam, boh urusan sampean. Aku cuma hanya berusaha, tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah saya Pak. Tidak ada kepentingan. Kenapa? Karena langkah itu tidak sampai di situ Pak. Integritas pribadi saya ikuti dengan perbuatan. Artinya apa? Tindakan-tindakan sosial kita lakukan. Bantu apa? Bantu. Entah kerja fisik, kerja apa, saya lakukan Pak. Pasti Bapak Ibu, kalau kita berikan bantuan, orang mulai curiga ya. Ini apa maksudnya? Ya tidak Bapak Ibu sekalian. Awal wajar, orang pasti persepsinya seperti itu. Tapi setiap tahun berulang-ulang yang sama. Akhirnya orang bilang begini, ya kalau Ustadz Arifuddin sih itu kemanusiaan. Begitu Bapak Ibu hal yang saya lakukan di sana. Kemudian yang berikut, saya harus menampilkan bahwa kita ini dimanapun berada, kita cuma satu, Islam. Mohon maaf, jadi saya dalam hal ini menghindari klaim Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam Jamaah Tabligh, Islam Salafi, saya hindari itu. Dalam arti saya mengarahkan mereka, jangan begitu. Itu kan hanya lembaga dakwah. Kita ini cuma satu, Islam, titik. Bisa perbedaan pendapat, tapi jangan terlalu fanatis lah. Hargai pendapat yang lain. Nah ini yang membuat umat yang tadinya menganggap saya ini orang lain, hari ini semuanya merangkul semua. Itulah Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah yang saya lakukan di sana. Maka Bapak Ibu, saya prinsipnya berada di mana-mana. Mau di sosial budaya saya ada, di pemerintahan setempat juga saya ada, mau di tradisi lokal ada, olahraga seni budaya saya ada. Adanya bagaimana? Tampilkan diri dengan akhlak Islam Pak. Bukan semata-mata dengan pakaian seperti ini. Contoh, saya ini pemain bola tertua Pak. Sampai sekarang masih main bola Pak. Tidak mungkin saya pakai pakaian begini main bola Pak ya. Kalau pas main bola keren juga Pak. Bisa dilihat itu dengan style kostumnya Pak. Contoh seperti itu. Tapi kenapa? Karena saya berpikir harus ada ustadz di lapangan bola itu. Kita orang NTT ini Pak. Kalau mau main bola ini banyak anak muda ini minum dulu baru main bola Pak. Minum mabuk ini. Tidak sempat mabuk. Minum aja Pak. Kadang-kadang saya bilang sama mereka, Dek, kenapa masih minum itu? Wah, Ustadz, ini kan air kata-kata, Ustadz. Kenapa? Kalau sudah minum tambah pinter ini. Tapi repotnya, Pak, ketika di sliding jatuh, langsung kaplo, Pak. Berkelahi. Nah, saya bilang ini dibutuhkan Ustadz ini. Karena Ustadz yang akan memberikan pencerahan, Pak. Nah, begitulah saya berada dalam lingkaran seperti ini, langkah-langkah dakwah saya. Maka Bapak Ibu, subhanallah. Alhamdulillah apa yang saya lakukan ini, di mana kegiatan keluarnya, saya melakukan silaturahim, jalan dari kampung ke kampung, desa ke desa. Karena kita umat Islam di sana tuh terpencar jauh-jauh Pak, di pulau-pulau. Kadang-kadang kita tidur di hutan, naik kuda. Kalau kita ketemu laut, naik sampan, naik perahu, kita nyebrang. Itu langkah saya, jalan. Untuk apa? Saya mau lihat teman-teman, saudara-saudara kita di NTT, banyak mu'alaf, bagaimana pengamalan Islamnya, bagaimana kehidupan sosial ekonominya. Mungkin kita bisa mengakses, bisa bantu. Nah itu saya lakukan seperti itu Pak. Termasuk salah satunya sangat berkesan sampai hari ini. Saya sampai di suatu tempat di daerah perbatasan Timor Leste Pak. Di sana ada mu'alaf masuk Islam. Keluarganya semua masuk Islam. Itu tepatnya di daerah Mauleum.
Bapak Ibu, dari jalan utama masuk ke desa itu hampir 20 km. Kita jalan kaki, Pak. Jalan dari pagi sampainya siang. Masya Allah, subhanallah. Saya sampai di sana itu orang menerima kita dengan penuh sopan, ramah tamah sekali. Memang orang-orang di desa begitu, Pak. Mulutnya merah-merah, Pak, mereka. Saya pikirin mulut merah-merah padahal makan sirip pinang, Pak. Di sana itu budaya, Pak. Kalau Bapak Ibu ke sana disuguhkan sirip pinang, Pak. Makan silaturahim. Begitu siang hari saya sampai, mereka menyuguhkan kami makan, Pak. Dikasih makan jagung, Pak. Jagung yang sudah kering, tua, direbus, kasih kita makan. Mungkin di sini makanan ayam, Pak, ya. Ya. Itu kita makanan utama. Memang di NTT saya juga makan jagung, tapi kita agak beda sedikit. Jagungnya dengan variasi-variasi. Ini makan jagung tok, Pak. Setelah kasih makan jagung, saya tanya ini, ada lauk pauknya apa nih? Ada, Ustadz. Apa? Sayur asam. Aku kebayang ya, dulu di Jawa sayur asam itu mesti ono melinjo, ono tahu, tempe. Wih, ini luar biasa, di tengah hutan ada tahu tempenya. Begitu dihidangkan, saya tanya, Ade, ini sayur apa nih? Ustadz, ini daun asam muda, direbus dikasih garam. Mas, tak coba makan. Enak juga nih Pak dengan jagung, Pak. Masya Allah, begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi umatnya, manusianya. Subhanallah. Tempat itu begitu gersang, tempat itu kayunya meranggas, pohon asam aja di sekitar itu. Orang masih mau tinggal di situ. Saya berpikir, subhanallah, luar biasa. Tempat saya masih lebih makmur. Nah, apalagi bapak-bapak ini dapat Pulau Jawa ini luar biasa nih, Pak. Ya, harus bersyukur menjadi wong Jawa ini. Tanahnya subur, makmur, pulau emas, segalanya ada di sini ya, Pak, ya. Itu tidak ada di tempatku itu, Pak. Bapak Ibu, tambah lagi, Pak, waktu sholat. Wih, susah cari air, Pak. Saya sholat, teman-teman ini tidak sholat. Saya jadi suudzon kepada mereka. Kenapa tidak sholat ini? Tapi saya berpikir, sebentar saya tanya dulu. Selesai sholat saya tanya, Bung, kenapa ente tadi tidak ikut sholat itu? Mereka tertawa, garu-garu kepala. Saya pikir, apa? Ada yang mungkin kelakar dengan saya. Dia bilang saya begini, Ustadz, ini mohon maaf ini Ustadz, kami ini tadi malam tidur dengan istri tapi belum mandi junub ini. Kok bisa? Iya Ustadz. Kenapa? Air tidak ada. Tadi di jerigen. Itu untuk minum Ustadz. Mandi dulu lah. Wih, kalau saya bikin mandi ini tidak bisa minum kita malam ini. Pergi ambil lagi lah. Wih, Ustadz jauh. Kalau kita ke bawah 3 kilo, tapi pulangnya menanjak, mendaki. Kalau kita ke gunung 5 kilo, tapi pulang menurun tapi 5 kilo. Wah, jadi besok kita pergi lihat. Oke Ustadz, besok kami ke atas Pak. Saya mau cari sumber air. Naik gunung turun lembah, naik gunung turun lembah. Saya bilang, kok tidak sampai-sampai? Mana tempatnya? Sudah dekat. Orang NTT ini sudah dekat masih jauh, Pak. Begitu sampai di sana, Bung, mana mata airnya? Padahal bukan air yang meriak, padahal airnya hanya rembesan-rembesan di tanah, Pak. Itu ditampung, menetes, keluar di bambu, ditadah di jerigen 5 liter, dibawa pulang. 2 jerigen, 3 jerigen dipikul. Masa? Saya berpikir, ini kalau kita bisa alirkan air ini sampai ke desa itu, dinikmati oleh mereka, betapa bahagianya umat ini. Tapi saya tidak bisa sendiri ini. Sampai di sana saya tanya lagi, terus dakwahnya bagaimana? Anak-anak di sini mengaji atau tidak? Mengaji Ustadz. Mana pengajiannya? Tadi Ustadz lewat itu. Ribut-ribut itu. Iya Ustadz. Saya pikir mereka main bola itu. Saya ke sana. Kenapa ribut ini? Tahu-tahu ribut Al-Quran. Anak-anak 10 orang itu mengaji, satu mau baca dulu. Ini Al-Quran cuma satu, Pak. Jadi ribut, jadi rebutan ini. Saya bilang sama gurunya, kamu tidak bisa beli Quran. Bisa Ustadz. Tapi di sini beli di mana nih? Kalau saya pergi beli di provinsi, biayanya lebih besar daripada biaya Quran ini. Saya juga tidak tahu toko mana yang jual Quran ini. Iya juga ya Pak. Saya juga dalam hati memang benar juga, tempat saya aja susah apalagi tempat dia. Maka saya bilang sama istri saya, anak-anak, teman-teman, ayo kita kumpul duit, kumpul Quran, kita kasih mereka. Bapak Ibu, setelah ada yang terima Quran, lain juga minta, Ustadz kami juga. Saya semakin tertarik. Wah ini luar biasa nih suatu amalan ini. Betul juga nih, kita teriak ayo kembali Quran sunnah, tapi Qurannya tidak ada. Teriak ayo ajar anak-anak mengaji, Qurannya tidak ada. Wah ini masalah juga Pak. Maka akhirnya saya berpikir, alangkah eloknya dakwah ini sambil kita bawa Quran. Saya berharap supaya setiap rumah Islam ini ada Quran.
Karena bagaimana anak akan mengulangi bacaan di rumah kalau cuma ada di TPQ? Di masjid saja tidak ada Quran, Pak. Akhirnya saya berpikir, ketika mereka minta saya jawab apa? Insya Allah, kita punya Rasulullah, kita punya orang beriman. Di Jawa sana kaum muslimin mayoritas. Saya ke sana, saya akan sampaikan mereka, saya cari vendor, kalau mereka bisa bantu supaya lancar. Itulah ceritanya, awalnya saya jumpa dengan Lembaga Badan Wakaf Al-Quran. Begitu, Pak. Saya orang luar, tapi selama 14 tahun ini dakwah saya ditunjang dari kontribusi wakaf Badan Wakaf Al-Quran. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya datang ke Jakarta, jumpa direkturnya seperti cerita beliau tadi. Saya bilang sama direktur, "Bung, saya mau wakaf." "Wih, orang NTT wakaf di Jakarta." "Wakaf apa, Pak?" "Wakaf kapal." "Loh, kenapa kapal?" "Ini kapal ikan, kita rubah saja." Saya lihat di Labuan Bajo sana, turis ini naik kapal pakaian telanjang, tapi pergi ke pulau-pulau orang Islam semua itu. Sebarkan budaya mereka yang macam-macam ini. Sementara ustadznya naik kapal yang bocor-bocor ini, Pak. Ini kapal saya direnovasi jadi bagus, kita bikin kapal dakwah keliling saja, Pak. Ke pulau-pulau itu, dakwah sambil antar Al-Quran. Wih, menarik ini. Iya. Kapalnya di mana sekarang, Ustaz? Ada di Flores. Siapa yang bawa datang? Saya sendiri. Ngene-ngene kan kapten juga, Pak. Alhamdulillah, Pak, 5 hari 5 malam berlayar dari Flores sampai Jakarta. Tahun 2011 kita renovasi kapal itu, saya bantu fundraising. Subhanallah, 2013 kapal itu selesai. Dilapis fiber, dikasih fasilitas, launching di Tanjung Priok, peresmian di sana. Kemudian saya dibekali Al-Quran. Awalnya saya minta BWA. "Bung, kasih aku sekapal lah, satu kapal. 10.000 kah, 20.000. Kapal ini muat sedikit tidak bisa, ini harus banyak." Waduh, BWA belum bisa, Ustadz. Kenapa? Project kita baru 1.000, 2.000. Ya, aduh, yang banyak lah. Gampang, Ustadz, untuk cari duitnya nih. Susah ini kita distribusinya ini. Takut nanti amanah orang tertumpuk di kantor ini. Baik, saya akan bantu BWA untuk distribusi. Maka Bapak Ibu, mulai tahun 2014 saya antar 1.000 Quran. Sampai di sana Bapak Ibu, bukan kita main bagi-bagi itu, tidak, Pak. Ini mahal. Saya jaga betul ini. Apalagi ini Al-Quran wakaf, bukan sedekah biasa. Jadi tidak ada cerita ke sana ke masjid kasih-kasih. Tidak begitu, Pak. Begitu saya sampai dermaga, semua pada kerumun karena biasanya tahu kapal ikan ini, Pak. Jadi dipikir saya bongkar ikan. Saya bilang, "Maaf, hari ini tidak ada ikan." "Apa, Ustadz?" "Quran." "Woi, kasih kita, Ustadz." "Wah, anda bisa begitu, Pak. Kita lapor diri dulu, nanti orang curiga kita nih. Sini ada pejabat pemerintah, saya ketemu dulu. Bupati, wali kota, Kementerian Agama, Majelis Ulama, guru-guru ngaji. Saya sampaikan maksud mulia ini, supaya tidak ada dusta di antara kita. Begitu. Bapak Ibu, biar pejabat Kristen saya sampaikan, "Pak, ini kitab suci. Saya datang membantu masyarakat Bapak. Bapak sendiri kan susah untuk meladeni umat ini." Maka Bapak Ibu, alhamdulillah aktivitas seperti ini, karena setiap serah terima Quran ada ikrar wakafnya, Pak. Saya harus mengambil sumpah dengan mereka, berakad. Saya serahkan Quran, di mana Quran ini di setiap Quran sudah tercantum nama wakif. Tolong didoakan, baca Fatihah untuk masing-masing Quran. Ini yang menarik, Pak. Dibikin video, cerita, kirim ke BWA. Wih, mereka nonton. Wih, luar biasa ini Ustadz Arifudin ini. Oke, kita berani bikin yang besar-besar. Diangkat pelan-pelan. 5.000 Quran, 10.000 Quran, 40.000 Quran. Terus naik, berani bikin slogan 1.000.000 Quran dalam setahun. Alhamdulillah hari ini saya keliling sampai ke Indonesia Timur, dan memang perjalanan saya selama ini saya sudah melihat itu. Jangankan di NTT yang mayoritas Kristen, di daerah Sulawesi Selatan, kepulauan semua susah Quran, Pak. Memang akses Quran ini susah sekali. Maka Bapak Ibu, saya tiba di daerah kepulauan, saya sudah distribusi sampai Sulawesi Selatan, kepulauan, Sulawesi Tenggara, kepulauan, Sulawesi Tengah, di Halmahera, Banggai, terus ke daerah Sulawesi Tenggara, Maluku Tenggara, sudah 700.000 lebih Al-Quran. Itulah Bapak Ibu, maka BWA menghadirkan saya, salah satunya untuk turut berucap terima kasih, temu wakif, sekaligus tetap mengajak Bapak Ibu berpartisipasi di dalam kegiatan wakaf ini, Pak. Nah Bapak Ibu, hal yang menarik juga, tadi di tempat yang air bersih tidak ada. Alhamdulillah saya telepon BWA, utuskan tim teknis, disurvei, dibikin project. 2019 sudah dialirkan air bersih ke tempat itu. Waktu kita kerja air itu, Pak, luar biasa ceritanya. Saya juga turut kerja di lapangan, karena memang ini akses jalan tidak ada, Pak. Semen harus dipikul itu berkilometer, Pak. Bisa bayangkan mengecor bak pikul semen itu, Pak. Kita harus bawa pipa-pipa itu roll keliling kiri kanan, Pak. Orang takut, tempat itu dianggap tempat keramat, Pak. Orang-orang desa kan begitu, Pak. Tapi saya di sana azan di sana, tidur di tempat itu, Pak.
Nah, waktu kita kerja itu ada yang sampai bilang begini, mungkin orang sebelah ini mungkin, jangan kerja, jangan bantu, itu air Islam itu. Jadi agak mandek pekerjaan karena dibilang air Islam tadi. Satu hari itu intelnya datang ke saya, bantu kami. Orang Kristen dia intel. Ustadz, ini saya lagi cari tahu ini. Ada orang sebar berita bilang ini air Islam ini. Jadi tidak mau boikot ini pekerjaan, tidak mau kerjaan. Ini saya dapat, saya injak dia punya kepala ini. Intel itu cerita saya begitu. Saya bilang, oh begitu Pak ya. Baik, coba saya cari tahu dulu. Saya melakukan pendekatan budaya Pak. Saya ke gereja. Ke sana dengan pakaian ustadz, saya masuk di gereja. Kebetulan pendeta dengan dewan gerejanya sedang rapat. Selamat siang Pak. Bapak bisa bayangkan betapa kagetnya mereka. Di siang hari ustadz masuk ke gereja. Begitu saya ke sana, saya lihat tegang semua Pak. Wajah-wajahnya itu agak sinis melihat saya. Saya dalam hati, wah ini harus pendekatan budaya Pak. Salah satunya apa? Makan sirip pinang. Saya lihat di pojok situ ada bapak tua bawa tas lontar dari daun lontar. Saya tahu di dalam itu ada sirip pinang. Saya bilang, Pak, mari Pak, saya cicipi dulu. Saya ambil sirip pinang. Saya lagi berpikir, ini makan pasti saya mabuk ini. Karena tidak biasa ini Pak. Tapi saya bismillah saja. Sambil makan saya melirik. Wih, mereka sudah tersenyum itu. Entah mungkin melihat saya cengenges, getirnya itu. Dalam hati saya berpikir, wah mungkin dia berpikir, ini saudara gua juga ini. Setelah saya makan, saya bilang, Pak Pendeta, ini saya dengar ada yang mengisukan bahwa ini air Islam ini. Sehingga pekerjaan ini mau terhenti nih Pak. Saya bilang, Pak, ini salah satu kontribusi harta umat Islam namanya wakaf Pak. Di Jawa itu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Karena keadaan kita saya sampaikan ke mereka, mereka peduli. Ambil Pak, tidak membuat Bapak masuk Islam, tidak penting Pak. Bagi saya, Bapak masuk Islam dan tidak masuk Islam bukan urusan. Yang urusan saya untuk nyampaikan Bapak, Islam itu begini loh Pak. Islam bukan musuh, Islam itu bersaudara, Islam itu saling membantu. Pak, ambil. Orang Jawa tidak bawa pulangin air untuk kita semua. Oh begitu Ustadz. Ya, kalau gitu bagaimana? Dukung tidak ini? Siap Ustadz. Kita peresmian minggu depan, nanti saya sembelih sapi, kalian makan. Kita sama-sama hadir di sana. Siap Ustadz. Alhamdulillah Bapak, 2 minggu lagi saya datang dengan tim BWA Pusat. Semuanya sudah sambut kita Pak. Orang di pedalaman tahu sendiri, sambut dengan perang macam-macam, kayak orang perang gitu. Asik juga Pak. Saat acara itu, Romo juga isi, berikan sambutan, pendeta juga berikan sambutan. Mereka tanya saya, jadi Ustadz, saya penutup. Bapak Ibu, apa saya katakan kepada mereka? Pak Romo, Pak Pendeta, Ustadz Arif datang ke daerah ini, jangan khawatir. Saya tidak pernah berpikir supaya umat Bapak itu masuk Islam. Saya tidak pernah pikir Pak. Bila perlu saya bilang jangan masuk Islam lah. Kok begitu Ustadz? Iya, masuk Islam ini berat. Sampai kalian ini seminggu sekali ke gereja aja susah. Kalau masuk Islam ini, wah setiap saat ini ke masjid. Satu lagi, ini semua pada minuman keras semua ini. NTT itu kan pemerintah aja pusing Pak. Tidak bisa bikin regulasi untuk menghambat minuman keras ya. Kemarin Palai Skodat kan nggak bisa bikin. Karena memang budaya orang NTT ini minuman keras ya. Ini kalau masuk Islam bisa tidak tinggalkan minuman keras ini. Saya bilang sama mereka begitu. Tapi saya bilang sama Pak Pendeta, tapi kalau ada yang masuk Islam, lu jangan marah gua ya. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Begitulah Bapak Ibu kegiatan kita. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, termasuk kurban Pak. Setiap tahun itu kita bikin kurban di daerah-daerah situ. Saya berpikir daripada tertumpuk dagingnya di kota, kita kurban di daerah-daerah pelosok, orang-orang Kristen. Alhamdulillah Pak, ternyata ada orang jadi mu'alaf. Tahun berikut saya datang, temanku bilang, Ustadz itu tetangga sudah masuk Islam. Saya panggil, Bung, sini Pak, kenapa masuk Islam ini? Ustadz, Islam ini enak lah. Enak apanya? Ustadz beli sapi saya, Ustadz sembeli, dagingnya kasih saya makan. Enak lah, masuk Islam saja. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini dengan kebaikan, kita panen kebaikan. Di tempat saya orang bertanya, jadi Ustadz dakwah keliling terus di lokasi Ustadz? Di lokasi saya bangun pesantren Pak. Pesantren dibangun di tengah-tengah komunitas Kristen. Tidak ada seorang Kristen lempar pesantren saya sampai hari ini. Tidak ada. Bahkan mereka dukung Pak pesantren. Saya tidak pernah melihat hatinya mereka, suka tidak suka, tapi saya melihat tampakan di luar. Mereka dukung Pak. Bapak Ibu kalau silaturahim ke tempat saya, sampai di dermaga, tukang ojek orang Kristen, minta dia antar ke pesantren. Bung, antar saya ke pesantrennya Ustadz Arif. Pasti dia jawab, siap Pak.
Kalau dia tidak kenal, bilang saja, itu Ustadz yang pemain bola tertua itu. Pasti mereka, oh iya. Gitu Bapak Ibu. Pesantren saya bangun di tengah-tengah komunitas Kristen. Pesantren gratis Pak. Pendidikan formal, SMP, Madrasah Aliyah. Hari ini sudah akreditasi B. Boleh itu Bapak Ibu, anak-anaknya dititip kirim sekolah di tempat saya. Gratis Pak. Nah, kalau mau bisa Bu, latihan militan di sana. Karena saya ajak mereka bercocok tanam, berternak, macam-macam Pak, sambil berdakwah. Orang Kristen tuh heran lihat saya, Ustaz, bagaimana caramu itu? Saya tidak pernah lihat kamu minta derma, minta sedekah, tidak. Saya bilang sama mereka, kami Islamin hanya Allah saja. Apa yang kami punya kami berikan. Tenaga, ilmu, pengetahuan, harta benda kami lakukan. Bismillah jalan. 2002 sampai hari ini berlangsung. Anak-anak tetap makan 3 hari, 3 kali sehari. Itu Bapak Ibu. Maka ada seorang guru itu datang ke saya. Pagi-pagi dia kunjung. Wah, Ustadz, saya mau diskusi. Ini orang Kristen Pak. Ya diskusi apa Pak? Aduh Ustadz, tadi malam saya tidak tidur ini Ustadz. Dengan istri ini cerita tentang Ustadz ini. Wah luar biasa. Saya dengan istri tidur santai. Kamu cerita saya. Kenapa Pung? Saya bilang sama istriku, Ibu, saya ini PNS, punya gaji, istri kamu 1 orang, anak cuma 2 orang, tapi ini sudah bulan tua, ini utang lagi di kios ini. Saya lihat Ustadz Arif kok santai-santai ya, pergi masjid jadi imam, pulang mengajar. Saya ngajarnya macam-macam Pak, ngajar PPKN, ekonomi, olahraga, bahasa Arab. Saya ngajar di pondok. Terus saya bilang sama istri, itu Ustadz tiba-tiba sudah ke Jawa, ke sana, kemana-mana, usahanya jalan terus Ustadz ya. Saya bilang istri, ini kita kasih makan anak 2 saja. Beliau kasih makan anak 100. Bagaimana caranya itu? Berapa kilogram beras? Saya tidak pernah lihat Ustadz minta-minta sedekah ini. Nah, saya bilang sama dia, Pak, ini kalau saya ceramah sampean, kamu bisa masuk Islam ini Pak. Ya, karena kita orang Islam ini, kita cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma kepada Allah saja. Apa Bapak pikir beras bertonton di gudang itu? Enggak Pak, sama dengan Bapak. Adanya 1 karung, 2 karung. Makan dulu, habis beli lagi. Orang-orang duitnya utang meneh. Sama Pak. Kalau tidak ada uang sama sekali, ya itu jalan terakhir. Allah yang akan bantu itu Pak. Begitu ya. Saya lihat dia agak susah memahami. Saya bilang begini deh. Dulu nenek moyang dulu itu, kalau sudah tidak ada uang, mereka wudu, bentang sejadah, sholat. Selesai sholat, angkat sejadah, ada uang di bawahnya. Wih, tambah kaget dia Pak. Jadi Ustadz juga begitu? Wah, enggak, kalau saya begitu pemerintah tangkap saya nih. Artinya saya mau bilang kepada kamu, begitu gampangnya Allah itulah. Satu contoh Pak, saya sudah rasakan dan berkali-kali. Ini 1 hari saya pulang dari pengajian, istri bilang saya, Ustadz, beras habis ini. Saya tanya sama istri, uang pribadi habis, dana bos habis, uang yayasan tidak ada lagi Pak. Oke Ibu, sekarang kita sholat asar dulu. Selesai sholat asar, sholat sunnah selesai sholat, kita jalan ke kota. Kami di sana ke kota waktu itu naik ke Tinting Pak, nyebrang laut. Di tengah jalan Pak, ada yang telepon saya. Saya lihat, ini orang Jakarta ini, Mas Feldi. Waalaikumsalam Mas, bagaimana? Ustaz, tolong bantu saya dulu. Dalam hatiku berpikir, aku lagi golek bantuan, ini kok minta bantu. Iya, bantu apa nih Mas? Ini Ustadz, ada orang titip dana zakat 2 juta, ini mau diapakan, saya bingung ini. Tolong Ustadz apakan? Talirik bojoku, Bu, wes eneng iki Bu. Oke siap Mas, ini kebetulan di pesantren tidak ada beras ini. Nanti uang 2 juta nih saya beli 4 karung beras. Nanti saya foto, saya doakan, saya kirim sampean, lapor sama yang punya uang. Begitu saya barusan bilang istri, notifikasi HP sudah bunyi. Wih, sudah masuk 2 juta ya. Saya cerita sama dia, langsung saya beli beras, saya foto Pak, saya kirim. Itu Pak, contoh seperti itu Pak. Saya tidak pernah berpikir bagaimana begini hasilnya ke depan. Saya cuma usahakan. Singkatnya begini, tidak ada makanan, ya potong pisang di kebun, datang kita makan bareng-bareng. Tidak ada ikan, pergi laut, tangkap, datang makan bareng-bareng. Santai saja. Begitulah kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berkesimpulan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan berpulang pada dirimu sendiri. Saya sudah rasakan. Ternyata kita berdakwah dari awal, belum menunggu kaya, kita sudah punya sesuatu, langsung kita eksekusi. Tidak menunggu kita nanti punya uang banyak baru berdakwah, tidak Pak. Berapapun yang kita miliki, langsung kita kerjakan. Ternyata Allah cukupi kehidupan. Saya merasakan dulu jalan kaki, hari ini subhanallah, punya mobil sendiri, punya kendaraan sepeda motor sendiri. Dianggap ustadz orang kaya di sana.
Dari usaha-usaha kita saja. Dulu kita naik sampah, naik perahu, sekarang ada kapal, kita bisa berdakwah keliling kunjung saudara-saudara. Saya masih ingat dulu ke Jawa ini, kita harus naik kapal kayu, sembunyi di karung kopra. Alhamdulillah hari ini kita naik pesawat. Kemarin minggu lalu saya di kampung, sudah di sini lagi. Bisa jumpa bapak-bapak sekalian. Saya berpikir, beruntung tidak minta pesawat ya Pak. Kalau tidak Allah pasti kasih pesawat itu. Ya. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, melipat gandakan pahala, menggantikan harta kita. Subhanallah. Allah jaga kita betul dalam perjuangan ini. Dulu orang mungkin benci saya, curiga, tapi hari ini dirindukan Pak. Jangankan orang Islam, orang Kristen juga rindu saya Pak. Bapak Ibu kalau berjalan dengan saya di kampung saya, ketemu dari anak kecil sampai tua pasti tegur saya, Ustadz, Ustadz. Itulah kalau kita tulus, tidak punya kepentingan, maka jadi Ustadz untuk semua umat. Bukan kepentingan kelompok tertentu. Ya tidak Pak ya? Biasa kalau kita sudah tenar, partai-partai melamar. Ya toh, Ustadz jadi caleg. Saya bilang sama mereka, saya respect dengan politik. Memang harus demikian Islam itu. Tapi mohon maaf, secara pribadi cukuplah antum di situ, saya di sini. Sehingga saya bukan Ustadz partai tertentu, enggak ya? Biar dapil saya seluruh dunia. Saya kemana-mana termasuk di Jawa. Hari ini kan dapilnya di sini Pak ya. DPR dunia akhirat. Nah, kalau saya cuma di NTT, wah repot, nggak pernah kesini lagi Pak. Nah, begitulah prinsip saya. Maka Bapak Ibu, hal yang tulus ini barangkali Allah mengetuk juga hati mereka. Orang-orang Kristen tuh melihatnya dari sisi lain Pak. Saya aktif di lapangan bola, menyumbang mereka, beli piala, berikan hadiah, macam-macam Pak. Sampai suatu saat itu mereka datang ke tempat saya, Ustadz, kami tadi malam panitia sudah sepakat. Apa Pak? Uang hasil sepak bola ini untuk bangun masjid. Wah, bangun gereja saja Pak, jangan masjid. Jangan Ustadz, gereja sudah tahun lalu. Terus bangun di mana? Di kampung kami. Wah, di sana umat Islam cuma 5 kakak. Enggak apa-apa Ustadz, biar kita hias kampung halaman dengan masjid. Ini dari Allah seperti itu. Padahal kita kadang-kadang mau bangun masjid susah. Dia cuma 5 kakak mau kasih saya uang untuk bangun masjid. Tapi Ustadz, kami minta Ustadz yang terima mewakili umat Islam di sana. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu. Saya pulang dakwah tengah malam lewat kampung-kampung Kristen. Saya tidak cemas Pak. Padahal kalau saya dibenci, pasti ditodong Pak. Diminta uang, beli minuman keras. Kan kita lewat, pasti mereka nongkrong minum keras Pak. Tidak ada cerita itu tidak minum itu. Sudah bagian daripada kehidupan mereka. Suatu ketika saya lewat dengan mobil saya. Ada yang mau seruduk, tabrak saya. Tapi yang berdiri di samping, kau ini, itu Ustadz Arif itu. Woi Ustadz minta maaf, ini lagi mabuk nih. Padahal dia juga mabuk Pak. Begitu lihat saya, Ustadz, minta maaf Ustadz. Selamat malam, malam baik Ustadz. Hati-hati Ustadz ya. Ustadz besok kita jumpa Ustadz, jangan lupa. Dia sudah tahu jumpa di lapangan bola Pak. Saya berpikir ini namanya Petrus, Yosef, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi dia mendoakan saya Pak ya. Apalagi alam semesta yang lain, apalagi kaum muslimin. Ternyata kebaikan itu berimbas kebaikan pula. Subhanallah. Begitulah Bapak Ibu sekalian, maka aktivitas saya yang didukung oleh Badan Wakaf Al-Quran ini, subhanallah sampai hari ini mereka tertarik bikin proyek besar. Saya juga tertarik dengan mereka. Mereka bikin program proyek Al-Quran wakaf. Saya tanya mereka, Bung, ini berapa satu wakaf? 150.000. Loh, ini sudah sampai di NTT? Sudah Ustadz. Biaya antum? Sudah. Cetak? Sudah semua. Saya biaya ke sini? Sudah 150.000 saja. Kemarin saya bulan lalu ceramah di Malang, ada ibu-ibu datang ke saya, Ustadz, terima kasih hari ini saya bisa jumpa Ustadz ini. Kenapa Bu? Selama ini saya nonton Ustadz di YouTube saja itu. Hari ini saya lihat ada pamflet gambar Ustadz. Oh, ini Ustadz yang di YouTube. Saya ikut kajiannya. Begitu dia mengaji, dia tanya saya, Ustadz, betul 150.000 sudah sampai di Papua? Iya sudah Ibu. Saya Ustadz baru-baru orang minta buku dari NTT. Saya kirim ke sana, habis uang 600.000 itu cuma 2 buku saja. Saya bilang saya juga sama Bu. Saya kirim surat saya, anak saya kuliah di Muhammadiyah Solo. Itu JNE minta saya 75.000 satu. Ini BWA bikin proyek 150.000. Tapi ya kalau cuma satu nggak sampai lah Bu. Harus banyak. Karena saya ini bawa satu kapal Pak. 20.000, 30.000 begitu. Nah itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya apresiasi. Ini bukan sedekah biasa. Ini wakaf. Pengalian hak kita menjadi hak Allah. Ini yang luar biasa. Maka di masjid ini saya berharap Bapak Ibu, mari momentum yang baik ini kita tebarkan wakaf-wakaf kita. Wakaf adalah kompensasinya sedekah jariah, pahalanya mengalir terus, kita sudah meninggal dunia pun tetap ada. Maka ini suatu momentum yang baik. Boleh jadi setelah kita meninggal Bapak Ibu, barangkali kita berharap, kapan bocahku ini doa untuk aku? Kok tidak sampai-sampai doanya ini? Tiba-tiba Bapak mungkin dalam kubur, malaikat datang bilang kita,
Kau hari ini lumayan kau, tidak ku azab kau. Kenapa? Itu orang Papua sedang mengaji sana, orang NTT mengaji. Dulu kau pernah ingat Al-Quranmu kau wakafkan lewat BBA. Iya. Itu pahalamu dapat hari ini. Saya kompensasi, kau bebas azab. Barangkali ilustrasi saya berpikir begitu, Pak. Maka bukan saya saja, bukan bapak saya pribadi juga wakaf, Pak. Setiap kali saya ingin punya wakaf. Untuk siapa? Bisa untuk orang tua saya. Karena selama ini mungkin kurang berbakti, sudah meninggal. Mereka berharap, anakku, suaranya itu mungkin kita rasakan. Yang mungkin lewat wakaf lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini untuk mereka. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di masjid ini saya berharap saya menawar 100 Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu 15 juta bisa berwakaf. Karena saya bilang tadi kalau bawa cuma 1-2 nggak bisa, Pak. Nah, 100 Quran mudah-mudahan terhimpun dari Bapak-bapak, atau mungkin ada orang punya dana pribadi, niat mau umroh atau jual properti. Hari ini mungkin belum ditunaikan. Enggak apa-apa, Pak. Sekarang dengan saya hadir, kesempatan momentum saya musafir, doakan untuk Bapak, kita ambil ikrar dulu aja. Ikrar wakaf, nanti tunainya kemudian, transfer kemudian, tidak apa-apa, Pak. Barangkali dana-dana pribadi yang, ini sudah dana THR, lepaslah. Sudahlah aku wakafkan aja. Lebih bagus lagi, Pak. Karena itu untuk kita sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini dalam inspirasi cerita di pagi hari ini bisa memberikan kesejukan hati, sekalian juga memotivasi kita. Mari berbuat. Ternyata Allah tidak membuat kita susah dengan sedekah. Saya pribadi mohon maaf sudah merasakan berjihad dengan harta dan jiwa. Allah melindungi kita dan menjamin kita. Baik, dari BWA mungkin secara teknis wakaf, monggo disampaikan. Jamaah Masjid Al-Istiqomah yang berbahagia, demikian sungguh cerita yang sangat luar biasa. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran hanya melanjutkan niat tekad perjuangan beliau. Jadi kami melihat bahwa minoritas kaum muslimin di NTT dan kami hanya memberikan support kecil dari bagian perjalanan beliau yang sudah bertekad, dan beliau adalah orang yang lurus. Maka kami meniatkan diri dengan satu kata, Bismillahirrahmanirrahim. Maka daripada itu kesempatan untuk mensafarikan dakwah pagi hari ini di Masjid Al-Istiqomah, kami juga mengajak untuk kemudian kenapa kita yang di sini yang diberikan kelebihan, yang Allah katakan bahwa jika kita hari ini badannya sehat, terus kemudian ada yang dimakan hari ini, kemudian kita merasa aman di lingkungan ini, pada dasarnya kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Selebihnya dari itu berarti kita punya kewajiban terhadap saudara-saudara kita di tempat lain, dan kali ini di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia bagian timur. Untuk itu kami ajak untuk kemudian berwakaf Al-Quran. Ada yang berani berwakaf 100 Al-Quran untuk Indonesia Timur, 100 Al-Quran. 100 Al-Quran yang kelak insya Allah akan datang notifikasi doa dari 100 orang di Indonesia Timur dalam kondisi amat sangat mendapatkan Al-Quran, sementara mereka sulit sekali untuk memperolehnya. Al-Quran di sana harganya 600 sampai 700 ribu rupiah per satu Al-Quran. Sementara BWA berniat untuk membantu dakwah beliau dengan 150 ribu satu Al-Quran bisa diantar ke pelosok-pelosok Indonesia Timur. Jadi ini tentu suatu kesempatan yang baik. Hari ini adalah Ramadan 1445 Hijriah. Satu amalan sunnah dinilai wajib, dan satu amalan berlipat 700 kali pahala di bulan-bulan biasa. Untuk itu kami tantang, kami challenge kepada diri kami dan jamaah di sini. Ada yang berani wakaf 100 Al-Quran untuk Indonesia Timur? Dan kami akan berikan satu hadiah dari beliau, sertifikat dan surban selama persediaan masih ada. Silakan, tentu dengan ikrar wakaf langsung oleh beliau. Dan silakan kalau panjenengan punya keinginan, hajat, cita-cita, atau mungkin sakit gak sembuh-sembuh, atau ingin punya keinginan yang kemudian selama ini sulit untuk diwujudkan, beliau ingin ikut membantu mendoakan, sehingga dengan wasilah wakaf ini selain kemudian pahalanya jariah sampai kemudian kita meninggal pun masih mengalir, tetapi insya Allah akan permudah hajatnya kita tercapai. Monggo Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah
istiqomah yang berbahagia, jika ada yang bersedia untuk kemudian men-challenge, kami ingin wakaf Al-Quran 100 eksemplar untuk NTT atau industri, tidak harus hari ini. Yang dibutuhkan adalah niat hari ini. Tentang kapan wakafnya nanti secara teknis tim Badan Wakaf Al-Quran mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, tetapi ikrar wakafnya bisa langsung panjenengan sampaikan dengan beliau, dan insya Allah ada sertifikat dan surban sebagai hadiah dari beliau dalam ready stock kondisi terbatas. Silakan, mungkin ada dari jamaah Masjid Al-Istiqomah yang meniatkan diri. Insya Allah tidak pernah kebaikan ini berbalas kecuali kebaikan yang berlimpah. Silakan. Baik, coba tolong videonya sebentar, cuma 2 menit saja. Ini video distribusi saya dan teman-teman. Suara. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di seberang sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya, dan kemudian juga kalau di sini cuman juz 30 nih, dan tidak ada lagi. Kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sangat memprihatinkan. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakif BWA. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal dakwah nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam berjalan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang ini dihadir oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Yakni yang pertama adalah melakukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi. Kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran Uminan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat. Ya, baik. Jadi itu Bapak Ibu sebagian aktivitas saya juga teman-teman yang bergabung di Badan Wakaf Al-Quran dalam distribusi Al-Quran. Pada akhirnya suatu harapan kita, marilah Bapak Ibu, momentum yang baik ini barangkali Bapak Ibu berkesempatan juga turut berwakaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Barangkali kegiatan tausiah atau bincang-bincang kita dalam silaturahim pagi hari ini cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu.
Saya tetap berharap Bapak Ibu berkenan untuk silaturahim juga ke tempat saya. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Gampang saja, saya selalu bilang di masjid-masjid, kita jadi besanan aja lah. Nah, karena saya ini masih semangat Pak. Anak saya 10 Bu. Ya, satu nikah ternyata nikah di Solo. Yang paling besar sekarang sedang ada di Mekah, pembimbing haji. Anak kedua nikahnya di Lamongan, Jawa Timur, Babat. Anak ketiga nikah di Flores. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudah-mudahan satunya di sini lah. Kalau sudah nikah di sini pasti Bapak Ibu harus ke tempat saya juga itu. Tapi begitulah Bapak Ibu, dalam perjalanan ini ada khilaf keliru. Saya mohon maaf bila penyampaian ini kurang berkenan. Kalau kita jumpa di dunia masih berkesempatan, semoga bertemu lagi di masjid ini atau di mana saja. Monggo kita saling sapa lewat WA atau dengan alat-alat yang lainnya. Tapi kalau kita tidak jumpa di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri ini, marilah kita aminkan doa, terutama sedekah-sedekah kita, wakaf kita. Boleh jadi pahalanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan kesalahan dan dosa kita. Di bulan mulia ini kita memohon kepada Allah supaya diterima amalan-amalan kita. Untuk niat ini kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbana, apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami belum sebanding dengan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Pengorbanan kami belum ada artinya dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabatnya. Kami mohon kepadamu ya Allah, yang sedikit ini terimalah ya Allah, ridhoilah Allah. Sedekah-sedekah ini lipat gandakanlah pahalanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah wasilah sedekah kami agar dibukakan pintu rezeki yang barokah, agar dimudahkan urusan-urusan kami, dianugerahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dianugerahi anak keturunan yang soleh solihah, dianugerahi anak keturunan yang berjodoh dengan soleh solihah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah sedekah-sedekah kami menjadi pahala yang senantiasa mengalir ke alam barzah. Buatlah almarhum almarhumah, kedua orang tua kami, mertua kami, sanak saudara kami, mereka tersenyum. Suami kami atau istri kami tersenyum. Jadikanlah cahaya Quran menerangi alam barzah. Ya Allah, kami berharap apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari amal soleh sebagai bekal untuk kami hidup di alam barzah, agar kami bisa dihimpunkan di surgamu ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah, Rabbana taqabbal minna hadzal waqf, Rabbana taqabbal minna hadzal infaq, Rabbana taqabbal minna hadhihi zakat, Rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an, Rabbana taqabbal minna hadhil a'mal, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian Bapak Ibu, bagi yang mau berwakaf nanti selesai salat suruh bisa diikrarkan dengan saya langsung. Billahi taufik wal hidayah. Saya kembalikan kepada Pak Ketua untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah atas informasi yang diberikan dan mudah-mudahan jadi nilai marwah bagi kita. Mari kita tutup dengan baca untuk majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah yang ingin ikrar wakaf nanti bisa di Serambi